teman-teman sebelum mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebenarnya ini kan organisasi bentukan dari IPA. Kenapa sih kelompok datang ke Indonesia dan melakukan pembentukan BPPKI? Karena di sebelumnya IPA itu mengalami kekalahan pada Perang Asia Timur Raya atau disebut juga Perang Dunia II di Asia Pasifik. Nah, karena kekalahan tersebut, Jepang mencari bantuan atau yang dijadikan tentara-tentara untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Kemudian BPPKI sendiri tercatat telah melakukan 2 kali persidangan. Sidang yang pertama itu dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pada sidang pertama ini yang dibahas oleh BPPKI yaitu membahas tentang susunan dasar negara. Nah, dari membahas susunan dasar negara ini ada 3 usulan nih. Yang pertama dari Bapak Muhammad Yakin, yang kedua dari Profesor Dr. Agus Supomo, kemudian ada juga dari Soekarno. Nah, usulan-usulannya sendiri untuk Bapak Muhammad Yakin itu ialah mengusulkan 4 pilar negara, yaitu nasionalisme, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga ketuhanan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian dari Bapak Supomo sendiri, beliau mengusulkan prinsip-prinsip negara persatuan, kekeluargaan, keseimbangan antara kedua negara, kemudian juga memusyawarahkan dan keadilan sosial. Nah, kemudian dari usulan Bapak Muhammad Yamin maupun Bapak Supomo ini disempurnakan oleh Bapak Soekarno. Bapak Soekarno ini kemudian mengusulkan terkait identitas Indonesia menjadi internasionalisme atau kemanusiaan, kemudian juga merupakan atau demokrasi, ada juga kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian I.R. Soekarno menggagas Pancasila menjadi 3 sila: sosial nasionalisme, sosial demokrasi,
Edukasi dan Ketuhanan atau Perguruan. Nah, karena ada usulan dari Bapak Muhammad Yamin, Bapak Sutomo maupun Bapak Sumarno, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 membuat pembentukan panitia 9 yang mana keputusannya semua dalam piagam masyarakat. Dasar negara kita kemudian adalah hal-hal yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian dasar kemanusiaan yang adil dan beragam, kemudian ada juga persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan juga suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hasil dari karena dirasa Indonesia itu terdiri dari beberapa agama, kemudian pada sila pertama yaitu menjadi kebenaran yang organik. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Lanjut ya. Tanya dulu. Ya Mas Aan, silakan. Siapa ketua pertama pembentukan organisasi? Cuma video dibuka Mas Aan tadi sudah ada dalam infografis. Ya, itu usulannya Mas. Jadi kalau apanya rejimen, kemudian yang tiga tadi itu mengusul dasar. Nah, untuk sidang yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yang mana pada sidang kedua ini membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita. Undang-undang ini terdiri dari yang pertama pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian diadaptasi dari Piagam Jakarta, dan yang ketiga adalah Batang Tubuh itu sendiri. Dan tiga kalimat persamaan ini yang pertama menjadi rancangan pembukaan UUD dimasukkan dalam draft proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diturunkan dari Piagam Jakarta. Tanggung jawab PPKI sendiri itu yaitu meneruskan pekerjaan BPUPKI dan mengatur penyerahan kekuasaan dari BPK kepada rakyat Indonesia. Keanggotaannya sendiri PPKI berjumlah 21 orang, yang mana perwakilan ini terdiri dari Jawa 12 orang, kemudian Sumatera 3 orang, kemudian Sulawesi ada 2 orang, Kalimantan 1 orang, Nusa Tenggara 1 orang, Maluku 1 orang, dan masyarakat Tionghoa ada 1 orang. Kemudian pada saat itu Mas Sekal Terawiji memegang Lihat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widya ke dalam atau Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945, yang mana ketiganya itu diberi arahan dari Jepang untuk lebih tahu lebih jauh tentang pemberian kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Terawiji sendiri mengatakan bahwa Jepang telah memutuskan untuk menawarkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Jadi Jepang itu untuk tetap menjaga kebijakannya di Indonesia itu menjadikan suatu kemerdekaan pada Indonesia kemudian Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, setelah persiapan PPKI selesai, baru nanti kemerdekaan akan diberlakukan. Kemudian semua bekas jajahan Belanda pun akan masuk dalam perdagangan Indonesia. Pada peristiwa selanjutnya, namun keanggotaan PKI bertambah menjadi 6 orang sehingga jumlah akhirnya ada 27 anggota dari berbagai wilayah. Nah, trik dari PKI sendiri untuk menghindari munculnya anggapan bahwa organisasi ini merupakan organisasi buatan Jepang. Menggunakan senjata dengan
Jadi hubungan rakyat Indonesia dengan tokoh-tokoh nasionalisme dimasukkan dalam PPKI. Jadi biar saat itu golongan muda dan tua itu banyak percakapan, sehingga untuk menarik minat dari golongan muda itu memasukkan tokoh-tokoh tua, golongan tua, agar PPKI ini tidak dianggap organisasi dari Jepang. Nah, kemudian yang ketiga ada peristiwa sangat Joko. Ada yang tahu nggak kenapa peristiwa sangat Joko bisa terjadi? Jadi saat itu Jepang itu mengalami kekalahan. Jadi di Indonesia itu terjadi namanya Papua atau kekosongan kekuasaan. Nah, kemudian rombongan golongan muda ini bersepakat nih bagaimana caranya agar Soekarno dan Hatta itu tidak terpengaruh dari Jepang, sehingga keduanya kemudian diculik dibawa ke Mahasiswa. Soalnya kalau Soekarno dan Hatta masih ada di wilayah yang ada Jepangnya, otomatis nanti dapat dengan mudah dipengaruhi, ya benar Pak. Jadi nanti akan mudah dipengaruhi, sehingga golongan muda ini ingin mengasingkan terlebih dahulu Soekarno Hatta. Nah, peristiwa Rengas Dengklok sendiri ini juga disebabkan karena pemuda sudah memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Nah, menurut golongan muda sendiri, Soekarno Hatta kalau masih di Jakarta, tujuannya akan menjauhkan orang dari Jepang dan akan ikut berpesan pada kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Sedangkan momentum saat kekosongan kekuasaan ini golongan maafkan agar segera mungkin untuk kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa campur dari Jepang. Nah, kemudian adanya perbedaan pendapat golongan tersebut, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 golongan pemimpin angkatan tua masih menekan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu. Namun akhirnya terdapat tindakan keputusan rapat terakhir yang diadakan pada jam 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus ini di satu Jakarta. Rapat ini jadi muda dan memutuskan untuk membubarkan tersebut. Nah, setelah itu kemudian akhirnya Soekarno Hatta memilih untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus, yang mana kemudian ada tugasnya seperti Fatmawati menjadi bendera merah putih, kemudian ada Sayuri yang mengetik naskah proklamasi. So, kalau kita udah masuk itu, kita bisa didapatkan ya. Ada yang masih ditanyakan nggak? Udah tepat ah? Gimana kalau coba? Oh, tidurnya? Ini kan sebentar lagi libur, nanti kita bisa dan selanjutnya kita akan ice breaking nih, kuisis. Nah, untuk linknya udah ibu share di grup kelas ya, bisa diakses. Ini dia duplikat peserta didik yang sedang mengerjakan kuisis. Kuisis sendiri merupakan platform pembelajaran online yang memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif yang menarik dan menyenangkan.
Nah, di dalam Quizzes ini juga terdapat banyak fitur utama. Selain itu, Quizzes juga bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dan meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, itu tadi media pembelajaran yang udah kita ikuti. Seru nggak anak-anak? Buat FDI ya, buat FDI. Nah, selanjutnya karena pembelajaran sudah selesai, tentunya ada tugas. Nah, ini itu ada tugas dikumpulkannya minggu depan, dikerjakan di depan podium dengan melampirkan saat ini di depan ya nanti ya. Depan podiumnya. Tinggalkan dia.